Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Zaki Maulana, NPM 221506170, Prodi Teknik Informatika, Universitas Lampung. Pada kesempatan kali ini saya akan memberikan penjelasan singkat dan juga implementasi dari penggunaan sensor suhu DHT11, suhu dan kelembapan, dan juga lampu sebagai peringatan dan push notification dengan menggunakan Node MCU dan juga breadboard. Nah, di sini rangkaiannya sudah saya buat. Di sini menggunakan DHT11 dari pin negatifnya ke ground dan juga pin positifnya ke 3V3 yang ada di Node MCU-nya. Lalu pin datanya yang ada di tengah ini, outputnya kita masukkan ke pin D4, lalu sini pin D0 nya masuk ke lampu dan lampu negatifnya masuk ke ground. Oke, kita hubungkan dan kita langsung masuk saja ke Arduino IDE nya untuk source code nya. Nah, di sini pada awalnya terdapat define 3 define. Sini ada Blink template ID, template name, dan juga Blink AutoCAN yang dapat kita ambil dari website Blink atau template yang sudah dibuat. Dan juga di sini ada include ESP Wi-Fi, yaitu library dari ESP-nya, dan juga library Blink, dan juga library dari sensor DHT-nya. Lalu di sini ada char out Blink AutoCAN yang akan untuk simplifikasi agar dapat lebih mudah diakses untuk Blink AutoCAN-nya. Lalu sini ada char SSID dan juga password. Lalu di sini yaitu buat SSID Wi-Fi yang akan kita konekkan ke Node MCU. Dan di sini ada define untuk define DHT pin D4 yang akan mendefine dari pin data DHT kita ke D4 sesuai dengan kita pakai, yaitu D4. Lalu sini ada define DHT type, yaitu tipe dari DHT-nya yang kita gunakan, yaitu DHT11. Lalu ada define lamp, yaitu define lampu ke pin D0 sesuai. Lalu DHT pin DHT type yang akan menjalankan dari DHT-nya sendiri. Lalu ada blink timer, dan timer akan menjalankan interval dari timer ya. Lalu sini ada void setup, serial begin yang akan menjalankan komunikasi serial melalui baud rate, yaitu 115200. Ada blink begin yang akan memulai proses blinknya, dan juga proses DHT begin yang akan memulai sensor dari DHT itu sendiri. Lalu sini ada pin mode lamp output yang akan mengatur lamp sebagai output atau lampu kita sebagai output. Lalu sini ada digital write lamp low yang akan membuat state dari lampu itu menjadi low ketika baru dinyalakan. Lalu ada set interval, yaitu fungsi sensor dalam waktu 1 detik, interval 1 detik. Lalu ada void loop. Sini kita masuk ke void loop. Pada awal kita ada blink run dan timer run yang akan menjalankan fungsi dari blinknya. Lalu ada void sensor, yaitu dia simpelnya adalah masukkan data dari humidity dan temperature ini ke variabel H dan T. Untuk H itu humidity dan T itu temperature. Dan di sini juga terdapat permisalan jika variabel H atau T itu is none atau tidak valid, maka dia akan mengirimkan pesan gagal membaca. Nah, di sini ada blink virtual write, yaitu define dari virtual pin yang akan kita gunakan di blink dengan menghubungkan ke variabel dari T, yaitu temperature, ke virtual pin 4 dan juga humidity ke virtual pin 5. Lalu sini ada serial print suhu dan print untuk variabel T, yaitu temperaturnya dan kelembapan dan humidity-nya. Lalu sini ada if T lebih dari 30, yang dimana jika lebih dari 30 temperature, maka akan menjalankan blink log event temp alert, yaitu fungsi dari log event yang berfungsi sebagai notifikasi. Jadi dia akan menjalankan mengirimkan notifikasi ke email dan juga push notification ke aplikasi mobile
jika temperaturenya lebih dari 30 derajat. Lalu sini ada if temperature lebih dari 25, maka lampunya akan menyala dan mati selama setengah detik. Jadi dia akan berkedip-kedip, dan jika tidak lebih dari 25 derajat maka lampunya tidak akan menyala. Nah, di sini sudah saya compile dan juga diupload. Dapat kita lihat di serial monitornya. Saya clear line dulu. Nah, di sini dapat kita lihat untuk suhunya dan kelembapannya terbaca dengan baik. Dan sini lampunya berkedip karena saya settingnya jika temperaturnya lebih dari 25 maka dia akan menyala, dan sedangkan temperaturnya di sini sudah menempuh 29 derajat, maka lampunya akan menyala sebagai peringatan. Dan kita masuk saja ke blink konsolnya. Nah, sini untuk konfigurasi blinknya kita pertama-tama membuat template dan juga masuk ke data stream. Kita setting untuk humidity dan temperaturenya. Kita menggunakan pin yang kita deklarasikan di Arduino IDE tadi, dan yaitu V5 dan juga V5 dan V4. V4 untuk temperature dan dengan min max 100 agar dapat mudah dibaca dengan chart, dan sama juga dengan humidity yaitu dengan pin V5 dengan min max-nya range-nya 0 sampai 100. Nah, di sini saya sudah membuat web dashboard. Sini terdapat temperature sini dan juga chart dari temperaturnya. Di sini di bawahnya ada untuk humidity-nya, state dari humidity-nya menggunakan gauge. Lalu sini ada chart dari humidity history-nya. Nah, karena sudah berjalan, langsung saja kita buka di IoT DHT. Nah, di sini dapat dilihat temperaturenya sama dengan yang ada di serial monitor. Jadi dia sudah berjalan, temperaturnya sekarang berada di 29 dan humidity-nya ada di 69. Nah, ini untuk sudah saya jalankan sensor ini selama 1 hari. Jadi saya sudah mendapatkan data dari 1 hari sebelumnya, yaitu dari jam 1 malam sebelumnya. Sini dapat dilihat temperaturnya tidak terlalu signifikan untuk fluktuatifnya, tidak terlalu naik turun. Dia ada di temperatur 29. Dari malam ke pagi mulai naik sekitar 2-3 derajat, lalu mulai ke malam dan turun lagi sampai sekarang. Dan ini untuk temperaturnya tidak terlalu signifikan karena dia juga ditaruh di dalam ruangan, bukan untuk di luar ruangan. Jika di luar ruangan mungkin temperaturnya akan lebih signifikan untuk fluktuatifnya. Nah, sini ada humidity history. Nah, kalau untuk humidity ini dia lebih fluktuatif karena dia mengukur kelembapan. Jadi sesuai dengan keadaannya, ya di sini pada dini hari jam 2 pagi humidity-nya berada di 68 dan dia berada di max untuk 74 untuk di jam pagi hari di jam 7 dia. Jadi dia dari dini hari subuh sampai pagi dia meningkat, lalu mulai ke siang hari dia turun sampai ke 40 state-nya. Humidity-nya di 40 di jam 3 sore. Lalu dia mulai naik lagi karena sudah masuk di malam, dan dia akan mencapai peak-nya di 75-70 di jam-jam dini hari karena dia mulai lembab. Oke, lalu bagaimana untuk konfigurasi dari notifikasinya sendiri? Kita bisa masuk ke edit dashboard di device kita, lalu kita masuk ke events dan notification dan add new event. Di sini saya sudah membuat theme alert sesuai dengan yang sudah saya buat di IDE-nya. Yang ini log eventnya yaitu theme alert.
yang berisi pesan temperature is above 30 degree. Nah, ini juga kita lihat sini tipenya warning, temperature is above 30 degree. Lalu ada notification, lalu dia dapat kita setting mengirimkan email ke device owner dan juga push notification ke device owner, yaitu dia mengirimkan email ke email saya yang ada di Blink ini, dan juga push notification untuk mengirimkan ke push notification di application mobile dari Blink ini. Jadi di mobile application-nya dia dapat muncul notifikasi seperti itu, dan di HP juga dapat muncul di notifikasi pop-up-nya jika temperaturnya melebihi 30 derajat Celcius. Nah, di sini sudah ada setting-settingnya. Dia akan menyala setiap 6 jam sekali agar tidak seperti spam, dan saya save saja. Nah, berikut juga terdapat contoh dari email yang dikirimkan oleh Blink dengan time alert. Di sini karena kita sudah menyeting dan configure di Blinknya dengan email saya dan juga pesan-pesan berikut, maka dia akan mengirimkan pesan ini ketika temperaturnya melebihi 30 derajat Celcius. Oke. Begitu saja. Sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Sekian penjelasan dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata atau kesalahan. Saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.